Kali ini kita bakalan bikin website responsif untuk meniru tampilan Google Search dan nambahin beberapa logic dengan JavaScript. Kita mulai dari 0 sampai websitenya terpublish ke internet. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, kita lihat dulu hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau kita buka di afrizal.com, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian searching how to coding, maka ketika klik penelusuran Google, waduh tolol. Dan untuk validasi ketika user tidak mengetikkan apa-apa, lalu mencet tombol penelusuran Google, maka akan di Afrizal yang muncul search. Wedel. Cek guys, kita mulai langsung sekarang ya. Kita akan coba untuk bikin tampilan Google Search. So yang pertama kita bikin dulu folder di desktop. Desktop gua nih masih kosong ya, bebas mau dimanapun terserah lu. Kalau gua mau di desktop aja, klik new folder sini ya, klik kanan new folder seperti biasa, kasih nama aja terserah kalian, Google. Kalau gue Google doang kayak begini. Dan tipsnya itu jangan pernah kasih nama folder pakai spasi ya, ataupun nama file di dalam sebuah codingan jangan pakai spasi biar gak pusing nanti ke depannya. Kayak gini aja dulu, simple. Di dalam sini kita akan masukin code kita, standar code, index.html, style CSS dan juga JavaScript. Tapi sebelum itu kita buka dulu Visual Studio Code, VS Code, new window. Dan kosong seperti ini, nggak ada apa-apa. Gua akan taruh pojok kiri kayak ginian. Kalau udah, ini setup sedikit dulu ya. Buka explorernya, terus tarik folder ini masuk sini. Tapi kan agak sedikit males gitu ya. Semuanya harus dikoneksiin satu persatu. Jadi mending gua pakai extension yang namanya Cuy University Template sini. Cuy Universe Template. Nah yang ini. Kalau belum install, kalian tinggal install dulu. Kalau sudah diinstal ya udah. Siap-siap aja di Explorer sini, kalian pencet Ctrl Shift P di keyboard kalian, tinggal cari aja CUY begini. Kalau udah muncul kayak beginian ya, klik yang Cuy Add Universe, pilih yang Scratch Pack Project. Nah, kalau udah semuanya akan tergenerate untuk satu folder SRC yang mana di dalamnya ada sumber JavaScript dan juga sumber style atau CSS kita yang akan kita coding ya guys ya. Nah kalau udah kayak gini pastikan di index.html kita lihat dulu udah terkoneksi atau belum, udah ada atau belum ya. Di sini artinya ada ya. CSS-nya udah terkonek. Di sini namanya global.css yang ini. Untuk JavaScript-nya itu yang ini, index.js yang ada di dalam folder src dan juga folder js ini. Dan sekarang kita akan bikin mulai dari headernya terlebih dahulu. Nah kalian tes dulu aja, ini bisa dihapus nih bagian sini. Hapus, tes dulu aja pakai H1 gini, tes gitu ya. Sarannya biar enak kita pakai yang namanya extension live server kalau di VS Code. Oke, di sini search aja live server. Nah, yang ini lu install. Tapi kalau enggak pun ya lu bisa pakai yang mana yang lain yang berhubungan dengan server-server kayak gini. Live preview ini juga bisa. Tapi penggunaannya ya kalian baca-baca aja sendiri ya. Kalau live server itu sederhananya tinggal kalian pencet yang go live di bawah sini. Nanti dia akan kebuka browser untuk apa yang udah kita coding sini. Nih contohnya ini. Nah, ini kan kita ngoding H1 tes dan muncul tesnya ke sini. Gua bakalan taruh browser ini di sebelah kanan sini. Ini biasa setapan gua kalau gua main web ya, web standar tuh kayak begini. Biar enak aja. Ini gua kecilin sedikit seperti ini. Yang ini kayak begini. Kelihatan gak sih? Ya cukup lah segini. Ini gua zoom in 125% dulu. Sekarang kita bikin headernya Google dulu. Kalian cek di sini Google tuh seperti apa. Google.com. Nah tahapan pertama kalau udah setup kita bikin dulu yang namanya navigation bar. Jadi kita harus tiruin dulu navigasi barnya dari Google itu kayak gimana. Dia ada di pojok kanan atas dan beberapa menunya kurang lebih seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Dan kita akan coba mulai tiru seperti itu. Simpelnya kita bisa mainkan posisi dari elemen-elemen yang ada di website kita itu menggunakan flex aja supaya lebih mudah lagi untuk kita mengatur posisi dari setiap elemen HTML yang kita punya. Ini kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Bagian header tuh navigation bar maksud gua. Di atasnya tuh ada Gmail, ada gambar, ada icon, ada bulat-bulat account circle icon kayak beginian kurang lebih. Kita akan bikin bagian atasnya terlebih dahulu. Pertama gua akan wrap ini menjadi sebuah elemen yang namanya semantic element, semantic HTML, namanya tuh header. Kayak begini. Header. Di dalam header gua akan bikin satu div yang nama kelasnya kurang lebih header underscore right kayak gini. Kenapa? Nama kelasnya itu header right karena dia ada di pojok kanan semuanya kayak gitu ya. Dan di dalam sini ini kan berupa link ya, bisa diklik pindah kemana gitu. Oke, dan ini berupa icon. Jadi gua akan bikin 4 ahref di sini, ahref. Yang pertama itu untuk menuju ke Gmail. Taruh aja dulu kayak gini guys. Untuk sederhananya ya. Gmail. Copy ke bawah, ganti yang keduanya itu gambar.
bar, betul. Yang ketiganya itu adalah icon. Icon 1 gini aja dah boleh. Ini icon 2. Nah, kalau nggak tahu shortcut untuk pindahin ke bawah itu pencet Alt Shift panah atas panah bawah di keyboard kalian. Tapi kalau nggak ya ketik lagi aja kalau kalian males ngapalin kayak gitu-gitu. Itu langsung copy paste aja biasa kayak Ctrl C, Ctrl V kayak gitu-gitu. Ini sementara gua kasih nama seperti ini dulu ya. Kalau udah di save aja dan kita lihat lagi projectnya masih kayak begini dan ini jelek banget, it's okay. Sekarang kita masuk ke CSS-nya. Kalian sudah ini di bagian header. Kalau udah kita masuk ke CSS ya. Global CSS kita buka karena di sini udah terkoneksi ke global CSS. Buka global CSS-nya. Sekarang kita bikin body itu ketinggiannya 100% layar dari kalian. Artinya itu height-nya kita set di 100 VH, viewport height, kurang lebih viewport height ya, kayaknya itu kalau nggak salah singkatannya. Biar setinggi panjang layar dari device yang membuka browsernya. Terus juga kita kasih display flex di sini. Dah segini dulu aja. Oke, sekarang kan kita mau ke kananin ini semua. Jadi kita akan modifikasi bagian yang header right-nya. Sesuai konteks ya, header right biar dia ke kanan gitu kan. Jadi kita modif dulu yang header. Header langsung tanpa titik ya karena dia bukan kelas, dia semantik HTML. Jadi kita langsung bikin untuk width-nya dia berapa panjang. Kalau kalian ketik dulu border 1px solid black biar tahu dia lokasinya ada di mana. Itu kan udah kayak begini nih. Cuman panjang dari header itu mengikuti panjang dari body yang udah kita tentukan, yaitu ketinggiannya adalah 100 VH. Jadi kalau kita nggak set height-nya akan mengikuti height yang ini 100 VH. So kita harus set headernya untuk ketinggiannya misalnya berapa terserah kalian. Taruhlah 50 px misalnya. Jadi segitu. Nah, lihat punya Google kira-kira berapa nih. Ini bisa lu troubleshooting dengan inspect seperti kayak gini, terus taruh ke sini. Nah, areanya sekitar segini. Taruhlah di sini 50 lah, udah sama lah segini ya, 50. Tuh, sama segitu. Cuman ini kan nggak di tengah. Nanti kita buat dia ke tengah dan buat dia ke kanan. Kita tentukan dulu ininya harus mentok sampai ke kanan sampai 100%. Kita bikin width 100%. Nah, sekarang kan garisnya udah full dan sekarang kita akan bikin dia menjadi ke kanan. Alright. Caranya kalian kasih dulu display di sini, displaynya itu flex. Kita akan banyak mainan flex sekarang. Flex. Terus kalian kasih justify kontennya itu n, yang artinya dia akan pergi ke bagian terakhir dari sebuah flex. Nah, ini tuh flex ya. Satu kotak ini udah kita declare sebagai display flex. Artinya satu kotak ini adalah bagian posisi-posisi flex yang bisa kita tentukan. Kalau N itu di paling kanan pojok, kalau start itu di paling awal, kalau di tengah itu center. Jadi kalau kalian save sekarang, dia akan ke pojok kanan seperti ini. Udah berhasil belum guys? Oke, tapi masih ada PR. Kalau Google mah kan pada di tengah semua Pak. Ya, di pojok kanan dan juga di tengah. Kalau kita agak ngambang ke bagian atas kayak begini, caranya pakai align item. Align item itu fungsinya untuk ngeketengahin ya dari kotak yang ada di bagian flex. Align item center seperti ini, kalian save dan dia sudah di tengah. Aman? Bordernya biarin dulu aja, ini sebagai ciri doang ya guys ya, nggak usah terlalu dipikirin, ini sebagai ciri aja. Sekarang kita masuk ke class header underscore right. Di area header sini kita kasih padding sedikit. Paddingnya atas bawah kita kasih 10 px, kiri kanan juga 10 px misalnya kayak begitu, atau ya boleh kita coba dulu 10 px. 10-20 px. Nah, kayak atas bawah kan udah ditentukan sama si ini boleh ya 10-20 px. Cuman kan gini, atas bawahnya itu udah di tengah dia karena dari display flex, justify content end dan align item center. Jadi dia di tengah seperti ini. Oke, yang align item center ini. Sehingga kita nggak butuh ngasih padding yang 10 px-nya ini. 10 px dan 20 px ini artinya ini atas bawah, jarak antara atas dan bawah. 20 px itu jarak antara kiri dan kanan elemennya. Kalau yang ini gua kasih 0 px kayak gini atau 0 doang kayak begini, lu save pun sama aja. Karena yang bagian kanan ini akan mengubah range kiri kanannya, space kosong di bagian kiri elemen dan di bagian kanan elemen. Oke. Kalau misalkan ini gua taruh 50, kalian bisa lihat perbedaannya sangat jauh. Tuh, langsung gesernya segitu. Jadi ini gue taruh di 20 px aja, biar dia agak ketengahan seperti ini. Nah sekarang jarak antara masing-masing A-nya ini agak sedikit repet, kita pengen pindahin. Nah yang di sini kalian tinggal tambahin aja header right A kayak gini, karena di dalam header right itu mengandung ahref. Ini mengandung ahref. Jadi A-nya kita force langsung kita modifikasi. Margin right aja kasih 10 px misalnya. Biar antara A itu ada jarak. Save.
Nah sekarang udah berjarak. Apakah terlalu jauh? Ikutin aja ini, liatin kira-kira gitu ya nih yang bagian ini. Sepertinya cukup ya segini ya. Cuman beda font gitu. Tapi sebelum itu ya biarin dulu aja. Nah gua akan modifikasi A-nya itu supaya enggak enggak warna biru. Kalau ini kan text decoration none, itu semua elemen yang ada di dalam body HTML nggak akan lagi ada teks dekorasi. Teks dekorasi itu kayak macam underscore yang gitu-gitu pak. Jadi ini walaupun ahref itu nggak ada underscore-nya. Kalau gua awasin ini komentar dulu, tuh itu kan ada underscore ya. Ini gua buka, underscore-nya hilang. Nah tapi gua pengen yang ahref ini warnanya jadi hitam sama rata. Jadi lu masukin aja sini font, kok font sih, color. Warna hitamnya itu nggak mau hitam banget, gua pengennya tuh kayak agak sedikit kegelapan gitu. Jadi gua akan pakai RGB untuk 0,0,0 itu artinya black, dan kita kasih opacity sebesar 0,8. Tuh jadi nggak terlalu hitam banget gitu, kayak begini aja jadinya. Kalau udah yakin berarti ini kita bisa hapus border yang di header. Karena gua kayaknya bikin flex untuk yang navigation bar udah kelar, jadinya ini awasin aja, cut biar hilang. Seperti itu. Terus untuk yang color itu udah aman, dan kita tinggal bikin fontnya berubah. Jangan yang kayak begini. Gua akan pakai font bawaan aja di sini. Di area sini lu kasih font family. Gua biasanya pakai sistem UI. Nah yang ini nih, sistem UI, lu klik aja. Ini bisa diikutin ya. Kalau nggak muncul sugestinya, kalian ikutin aja, ketik ini sendiri ya pak ya. Gua biasanya pakai ini. Agak sedikit berubah sekarang. Betul? Ini gua zoom ini 110%. Nah Google punya kayak begini, gua punya kayak begini. Gambar ikon ini kita akan ganti sekarang. Gua akan pakai material ikon karena Google itu biasanya pakai material icon ya, atau material font kayak gitu-gitu. Buka di sini materialis ikon. Gua udah taruh linknya di deskripsi, kalian tinggal copy aja. Nah yang ini nih. Kita coba bikin di dalam sini sebuah span. Ya, di dalam A-nya ya. Ini gue rapin dulu. Kelasnya namanya material strip icons. Dan kasih di sininya contoh, sebagai contoh adalah apps kayak begini. Nah, kalian lihat nih, kotak ya sini ya. Dari mana itu, Bang? Ini nih. Jadi span kelas material icon kita ngambil CSS-nya punya material icon, terus di dalam sini ini adalah bukan teks biasa ya, ini yang akan menjadi icon. Kalau di sini gue ubah apps-nya menjadi misalkan foto kayak begini misalnya, dia akan berubah menjadi kayak begini. Kalau di sininya kamera, misalnya gua ganti-ganti kamera, dia akan menjadi seperti itu. Nah tadi kan di Google itu google.com ini kotak-kotak, itu tuh apps. Terus ada sebelahnya tuh ada icon akun kayak begini ya pak. Nah itu kita kopas aja spannya, masukin ke dalam icon 2 ini hapus. Enter dulu, tempel sini. Kotaknya jadi 2. Sekarang kita ganti kotaknya jadi account underscore circle. Tah kayak begini bro. Cuman ini PR lagi. Kalau di Google kan itu kotak-kotaknya kayak begini, semuanya rata. Kalau kita mah teksnya di bawah, kotaknya di situ. Jadi kita harus modifikasi ini mah. Sekarang kita bikin ikonnya menjadi lurus rata dengan gambarnya. Caranya bagaimana? Header right kita coba mainin. Header right sini. Titik header underscore right, kita kasih display flex. Tuh langsung rebes pak, semuanya udah aman ya. Cuman begitu doang tuh, kasih display flex langsung dia kelar, aman. Perhatikan yang ini kayak begini, ini kayak begini. Kalau kita kasih border, ini areanya ada di mana? 1px solid black. Tuh segitu areanya. Kita kasih padding, coba padding 10px 20px, atas bawah 10 pixel, kiri kanan atau kanan kiri 20 pixel. Nah jadi kayak begitu. Apakah terlalu ke sebelah sini? Berarti padding yang ini kita awasin dulu. Menjadi seperti ini. Apakah sudah sama kayak gini? Mirip, hampir mirip. Ini gap juga kayaknya kurang jauh, gua taruh 16px aja. Nah segitu cocok ya, 16px. Nah gua akan bikin ini menjadi variabel karena gua suka warna hitam ini biar bisa dipakai berulang-ulang nanti di bawah. Jadi kita bikin root dulu di sini, root. Kita kasih nama color black primary begini. Titik 2. Kasihlah RGBA-nya yang tadi, lu kopas aja sini. Ini cut ya, cut, masukin sini. Kalau udah kita tinggal panggil color black primary kalau pengen
ngambil warna yang ini di CSS yang kita punya. Contoh di bagian color, pengen manggil yang ini. Ini kan udah jadi variabel nih. Warna ini udah masuk nampung ke dalam variabel yang namanya color black primary. Jadi kita tinggal panggil aja sini. Var artinya variabel, buka tutup strip. Nah, muncul tuh langsung color black primary. Artinya ini sama aja. Kalau misalkan lu punya lagi di sini color red primary misalnya kayak gitu. Ini penamaan bebas sebenarnya, cuman biasanya di awal tuh ada strip-stripnya dulu, terus diikutin dengan strip-strip biasa berikutnya. Taruhlah untuk red primary misalkan gue pengennya crimson. Oke, kalau red primary gue tuh warnanya crimson. Jadi di sini kalau lu pengen ubah, lu nggak perlu ngetik lagi hex code dari warnanya karena lu susah ngapalin hex ya kan. Jadi harus scroll dulu ke atas jauh. Nah kalau udah apal mah tahu, ini tinggal ganti aja jadi color red primary, dia akan ubah semua jadi merah. Nah kurang lebih kayak gitu penggunaan dari root warna atau root variabel yang bisa dipanggil secara global dimanapun di file ini gitu ya. Gue balikin lagi ke black. Dan untuk header kita akan coba kasih pernak-pernik sedikit. Ketika mouse kita geser sini, yang bagian A ini harusnya ada underscore-nya, ada underline-nya kayak gini. Tuh ada underline. Right? Jadi kita akan bikin di sini titik header underscore right spasi A titik 2 hover. Artinya ketika kita mouse-nya datang ke sana, dia harus ada underline. Kasih aja di sini text decoration jadi underline seperti itu. Kalau kalian geser, ada underline-nya. Betul? Nah, tapi untuk yang dua ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini spesifik untuk A, bukan untuk span. Ini kan udah span masuknya nih. Jadi dia nggak kelihatan. Tapi kalau yang A itu ada. Kecuali lu masukin kayak A span kayak begini, maka sekarang ada yang span-nya. Yang A udah nggak ada gitu. Nah, itu kurang lebih yang begini ya. Kalian harus mengerti CSS itu yang pemisahan-pemisahan seperti ini. Gue balikin lagi ke normal menjadi kayak begini. Gue punya tugas sedikit buat kalian sebelum lebih jauh lagi ke depan ya. Tugasnya adalah gimana caranya kalau misalkan ini Maya navigation barnya itu kan kita ada di pojok kanan nih. Gimana kalau misalkan lu pengen navigation barnya itu bukan di pojok kanan tapi di tengah. Silahkan kalian ulik sendiri gimana caranya header barnya itu ada di tengah, bukan di kanan, bukan di kiri. Oke, kalau berhasil kalian komen aja di kolom komentar. Kita masuk ke segmen berikutnya yaitu pembuatan section dari main body-nya si Google Search. Let's go. Nah, untuk bagian bodinya yang ini agak sedikit ribet sebenarnya nih, lumayan ya, banyakan main flex. Kita akan bikin di dalam sebuah section ya, di dalam HTML pastinya. Di section sini gue akan bikin yang namanya div fitur lah, boleh lah, fitur kayak begini. Terbagi menjadi dua setidaknya. Ada item logo, ada item search input, ada item button action kurang lebih, dan ada informasi perubahan bahasa misalnya seperti itu. Jadi gua akan bikin satu yang pertama dulu itu untuk IMG-nya ya. IMG SRC. Nah, SRC-nya bentar gue cari dulu ya. Gue juga nggak punya Pak. Sebentar. Cara carinya gampang sih. Lu tinggal buka Microsoft Edge aja. Karena yang Chrome gue itu udah agak sedikit aneh. Buka google.com. Ini klik kanan, copy image link, tempel sini Pak. Nah, lihat webnya ada tuh. Cuman kan jadinya begini ya, jelek. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ke CSS kita, nih di sini ini kan display flex nih di bagian body. Lu harus kasih juga flex directionnya itu kolom, jangan row. Kalau row jadi ke kanan, kalau kolom dia akan ke bawah. Nah, Google-nya ada di bawah nih. Sekarang gimana caranya si Google ini biar di tengah sini ya kan? Kita coba mana tadi? Nah, ini ya, kelas fitur kita panggil dulu nih di bagian section ini, atau section ini kita panggil dulu deh. Section, buka tutup seperti ini, kita kasih border dulu biar tahu. Border 1px solid black. Ternyata segini nih border untuk section. Dia belum di tengah. Nah, bagian section sini kita kasih display flex juga. Kasih flex justify kontennya center biar ke tengah. Oke, udah di tengah tuh. Nah, sekarang untuk di bagian IMG-nya, IMG itu kan ada di sini. Langsung ya, kita ambil aja langsung bisa, Pak. Caranya dengan dot fitur nih, dot fitur IMG. Nah, ini untuk nyetel gambarnya. Cara manggilnya seperti ini. Misal taruh width-nya itu 200px. Dia jadi kecil. Width-nya 100px, dia jadi kecil lagi gitu. Terserah. Mau setel berapa, gua setel 400 ya, Pak ya. Kegedean 400 mah. 350 dah. Coba Google segede gimana sih tadi? Oh, kayaknya 300-an dah. 285 dah.
Nah kayaknya 285. Terus untuk height-nya kita kasih auto aja, auto seperti itu. Nah sekarang untuk fiturnya kita kasih CSS juga, jangan kosongan. Fitur ini kita kasih display flex. Oke, kita kasih border juga 1px solid red misalnya biar tahu bedanya di mana. Nah dot fitur itu yang ini, yang garis merah guys. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Terus yang section itu yang garis hitam ini. Supaya dia ke tengah, sederhananya si section ini kan garisnya segini nih ketinggiannya, kita taruh 100%. Height 100%. Nah, jadi otomatis dia ada di tengah sini. Sekarang tinggal kita awasin border-bordernya, ini awasin. Ceo, yang ini merah juga awasin. Ceo, seperti itu. Sekarang kita bikin inputannya, Pak. Inputannya di sini, di dalam div kita kasih nama kelasnya misalnya search search doang lah, kayak begini, search doang. Di dalamnya itu ada bikin lagi satu kelas div, karena di situ di dalam, lihat kalian perhatikan di sini ada icon search di dalam tombolnya dan ada icon kamera di dalam tombol search input ini. Jadi bukan tombol sih, di dalam inputan ini ada icon kiri, icon kanan. Jadi kita bikin beberapa div gitu ya kurang lebih. Dot search input underscore input. Nah gua akan bikin seperti ini. Gua enter dulu biar nggak pusing ya guys ya. Nah ini image, ini yang kita lagi ngoding nih. Inputnya loh, mana input? Oh di sini kita bikin input kosong seperti ini guys. Cek lagi websitenya. Nah ada tuh, betul. Cuman kenapa dia ke kanan? Karena itu di kelas fitur, kita lihat dulu. Display flex. Artinya defaultnya kan row ke kanan kayak yang tadi gua bilang kan. Sekarang kita taruh lagi flex directionnya jadi kolom. Otomatis ke bawah. Sekarang ini terlalu kecil nih. Gua pengen ini search inputnya tuh menjadi panjang gitu kan. Kita panggil aja di bawah sini titik search underscore atau searchnya dulu deh. Searchnya kita kasih border 1px solid black biar tahu ada di mana. Oh ada di sini nih ternyata. Kita taruh padding dulu dah, padding 20px. Nah ini di bagian search nih, yang warna red gua ganti nih red. Red ini tuh search. Div search itu segede gini. Kalau gua taruh width di bagian searchnya, misalnya 80% dari layar, nggak akan bisa. Save. Tuh, malah cuma nambahnya segitu. Kenapa? Karena search ini kan ada di dalam search ini ya, kelas search ini ada di dalam fitur sini. Artinya fitur ini itu harus punya lebarnya juga berapa. Sedangkan di CSS kita si fitur yang ini belum punya lebar sama sekali. Jadi gua taruh 80% itu 80% dari yang saat ini. Kalau gua taruh di sini width-nya itu 100% untuk fitur, maka dia akan menjadi panjang sesuai. Untuk search-nya ya, untuk input box ini sesuai 80% kayak begini. 80% dari layar jadinya. Karena di sini di bagian fiturnya itu udah kita taruh width 100%. Kalau kalian border radius di sini border 1px solid green. Nah, ini nih. Ya, yang green box ini nih, itu tuh bagian fitur. Gue biasanya troubleshooting gitu sih kalau CSS pakai border 1px solid bla gitu. Dan kalau misalkan kita nggak pakai width itu akan menjadi segini doang. Tapi kalau kita pakai width untuk fitur jadi dia panjang seperti itu. Oke, jadi terbagi ke dalam beberapa box. Nah, sekarang kita tinggal lebarin untuk input box yang ini, Pak. Caranya di sini kalian perhatikan ada yang namanya class search input dan di dalamnya ada input. Gua akan panggil dengan cara seperti ini. Kayak tadi lagi, dot search underscore input, spasi input, lu kasih width 100%. Artinya 100% dari mana? 100% dari 80% ini. 80% ini dari mana? 80%-nya dari 100% yang ada di fitur. Nah, pusing-pusing ya. Nggak apa-apa, ikutin aja. Kalau di save langsung panjang seperti ini, betul? Untuk bagian yang mana lagi nih? Ini kita akan perbesar ya bagian input ini dengan pakai padding gitu. Padding atas bawahnya kita akan gedein misalnya 10px dulu. Segede gitu. Apakah iya Google segede gitu? Ya sepertinya betul, lumayan. Kasih border radius. Border radiusnya gua taruh 99px aja deh biar bulat. Kayak begitu. Nah ini ada garis hitam nih, jelek banget ya kan. Garis hitam tebel kayak begitu nggak bagus gitu kan. Kita bisa kasih outline titik 2 non dan kasih border titik 2 non juga.
Kok border non sih, taibet salah. 1px solid. Taruhlah agak sedikit kegelapan kayak tadi, kita tinggal panggil var-nya color black primary titik koma. Nah, udah mulai mirip nih, lihat. Nah, ini ya. Kalau pengen full banget bagaimana Bang? Ya ini lu taruh ini 100%. Nah, dia akan full seperti itu karena dia punya padding. Dan untuk border-bordernya ini kita awasin aja. Udah tau lah posisinya di mana ya kan. Ini cut, yang hijau juga awasin. Menjadi seperti ini sekarang. Dan kalau kalian lihat di sini ini ada icon. Icon ini akan kita masukin. Icon search sebelah kiri dan icon kamera sebelah kanan ya, sebelum kita masuk ke tombol. Ini agak sedikit ribet, Pak. Kita masuk ke bagian index.html lagi. Di atas ini kita panggil span dulu, span. Kelas untuk material ikonnya, material strip icons seperti biasa. Search ya tinggal lu masukin aja namanya, udah pasti search juga harusnya. Search. Nah, ada kan, ada di luar tapi nggak apa-apa. Terus di bawah input span juga. Nama kelas material sama material icon. Namanya kamera mungkin, foto underscore kamera. Nah, inilah boleh lah ya, mirip-mirip dikit lah. Kayak begini. Cuman ini kan ada, ini mah gambar gitu ya. Icon gambar yang udah punya warna. Nah, gua mah kan nggak punya. Bawaan dari material aja yang ada ini dulu gitu ya. Kita tempatin ini ke dalam inputannya. Tah itu yang agak sedikit ribet mah. Kita harus modif di bagian search underscore input. Masuk lagi ke CSS, search underscore input itu kita belum bikin. Di sini bikin dulu search underscore input. Ini kita kasih display flags. Kayak begitu. Terus kita kasih apa lagi ya? Bentar ya, rada-rada sulit supaya dia di dalam. Oke. Ini gua taruh flags flags titik 21 kayak gini. Dah, biarin dulu seperti itu. Supaya dia bisa masuk ke situ, gua berarti set inputnya nih yang harus 100% width. Ini cut dulu ya, pindahin sini. Border 1px solidnya ini kita pindahin ke bagian input sini. Nah, jadi gua tuh manipulasi nih Pak. Inputan ini nggak akan kita pakai border radiusnya, kita pindahin ke atas aja. Ini, shred. Nuh, lihat. Jadi kayak masuk di dalam tuh si iconnya ya kan. Cuman ini ada garis nih, garis kotak inputan yang ini. Nah, yang ini kita ilangin. Ini tips ngakal-ngakalin ya. Border non, langsung aja sini border titik 2 non. Tah, kan? Tinggal atur posisi. Posisi icon ini, icon harus agak sedikit ke bawah dan yang ini juga harus agak sedikit ke bawah. Caranya bagaimana? Di sini kita kasih flex, justify, align item center. Tah, begitu. Padding ini butuh kiri kanan, berarti kita bikin di sini padding titik 2 0 spasi 16px misalnya, kiri kanan. Tah, begitu bro. Oke, tinggal ini fontnya nih kurang gede, di input sini kita main. Ini kalau diawasin padding gimana ya? Bentar, gue juga belum tahu. Oh begitu, udah ada aja 10 berarti cocok ya kan. Langsung kita bikin font size-nya jadi 18px misalnya. Tah, begini. Mirip Google gak sekarang? Coba buka ya. Nah nih lihat yang kanan kita, yang kiri tuh Google. Cuman secara font tuh udah sama sih. Cuman dia kayak agak di atas gini kan kalau Google ya. Kalau kita ini agak sedikit bawah. Ya enggak? Garis antara ini nih, lihat nih. Ya enggak? Nah itu kita bisa kasih aja di sini sedikit lah. Margin bottom 8px misalnya. Save. Wah terlalu tinggi Pak. 4px doang dah. Cukup. Nah segini. Testing 1 2 3. Cukup untuk bagian input, cukup lah. Ini tombol search juga biarin aja kayak begitu. Dan ini paling yang icon ini nih, kalau pengen kayak Google, jadi tombol seperti ini, itu kita mesti ubah CSS-nya lagi, modifikasi. Di bagian mana dia? Dia adalah material icon yang foto kamera. Kita kasih tambahin lagi di sini spasi kamera gini, atau foto gini boleh. Tinggal panggil kelas fotonya di CSS. Sini ya. Titik search underscore input spasi foto. Boleh nih. Kursor pointer. Kalau kalian geser mouse-nya. Loh kok kagak?
Sorry, salah, ini kurang titik. Nah, sekarang udah nih. Tuh ya. Geser sini udah jadi bentuk. Mouse-nya berubah. Udah lumayan mirip. Aman sampai sini guys? Aman tidak? Nih kurang lebih ini HTML-nya seperti ini. Bagian main body section sudah selesai. Saatnya challenge lagi buat kalian semua yang siap menerima tantangan ya guys ya. Kalau navigation bar tadi challenge-nya bagaimana cara mengetengahkan, dan sekarang untuk bagian body section, bagaimana caranya ketika dibuka di layar yang besar atau di desktop mode, itu inputan jangan panjang banget. Sekarang kalau kalian buka desktop mode, itu inputannya terlalu panjang pak. Dari pojok kiri sampai pojok kanan ada semua seutuhnya. Nah kalian percisin dengan yang punyanya Google Search. Jadi kalau versi desktop itu dia nggak terlalu panjang ke kanan, tapi kayak sekitaran 60% sampai 70% lebarnya dari lebar kiri kanannya. Tapi kalau kalian buka di versi yang lebih kecil layarnya, itu tetap kayak full gitu. Oke? Itu challenge-nya. Kalau udah selesai kalian langsung aja komen di kolom komentar supaya tahu progresnya kayak gimana. Kita langsung masuk ke bagian terakhir, finishing. Let's go. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini boleh gue sambil ngerokok nggak sih? Bayangin kalau sama sistem backend-nya, ini baru sistem tampilan desainnya doang gitu loh. Sekarang kita bikin buttonnya lah kayak Google gini. Ini kiri dan ini kanan. Ini lumayan sedikit mirip, tapi ya namanya juga tuh cloningan ala-ala doang ya. Dari resolusi gambar juga berbeda, dan ya sisanya sih ini versi yang belum login. Kalau ini versi udah login, kurang lebih kayak gitu. Anggaplah seperti itu. Bagian ini nih ada yang sedikit beda nih. Gmail gambar ini kayak tebel gitu. Kita modif dulu sedikit supaya lebih tebel ya fontnya ya. Bagian header berarti. Header lu cari ke CSS dulu. Header yang A. Nah ini kayaknya kita kasih dulu ketebelan dari fontnya, font wide artinya 500 kayak gini doang. Biar sama, mirip-mirip, agak tebel. Cuman beda font sih, masalahnya itu fontnya udah bawaannya kayak gitu tuh. Gak apa-apa, kayak gini aja cukup. Dan perhatikan inputnya nih, kalau kita geser dia ada kayak bayangan-bayangan begitu ya. Nah, itu mah gampang sih sebenarnya. Sama kita terlalu hitam untuk garis ininya, dan juga untuk icon-icon semuanya terlalu hitam. Jadi kita akan modifikasi di bagian yang ini nih, color black primary. Ini crimson kita hapus saja, nggak akan dipakai lagi. Ini gua akan taruh jadi 72 misalnya. Kurang gelap juga, 65. Cukup ya? Segini ya, 65 ya. Dan kita akan coba kasih, ketika mouse kita geser sini, dia menjadi berbayang. Caranya di bagian search input hover, berarti itu. Sini nih, input ini ketika di hover dia akan berbayang. Oke. Ini kopas lagi aja atau lu ketik manual sih boleh. Sorry. Di sini dot search __ input _2 hover. Kita kasih taruh dulu lah untuk ngetes ya, border apa ya, buat ngetes display none dulu aja deh. Display none. Yang mana nih? Oh ya bener. Kayaknya yang ini. Kita kasih box shadow. Nah ini gue lupa, gue nggak hafal. Jadi kita pakai CSS generator untuk bagian box shadow. Di Google tuh ada nih, ini ya. Gue suka pakai ini. Kita atur-atur aja. Areanya kurang lebih kayak bagaimana. Nah, kalau udah kayak begini, kita copy, tempel di sini nih, awasin, paste. Kalau udah save, kalian lihat lagi. Ketika mouse-nya ke sini geser, dia akan nyala tuh. Tapi terlalu berlebihan ya guys ya. Kalau Google kayaknya nggak terlalu kayak begitu dah. Tuh. Ini jangan 0,31 tapi 0,11 mungkin. 1111 biar gak terlalu gelap. Nah, segini ya, cocok ya. Cocok. Betul. Alright. Untuk yang ini kayaknya garis ini harusnya kita bikin satu variabel baru lah, namanya secondary ya. Ini primary yang agak tebalnya. Untuk secondary itu kita taruh di 45. Ini ganti jadi secondary. Untuk apa, Bang? Untuk bagian input radius ini nih. Biar nggak terlalu hitam. Sekarang di bagian search input sini, ini jangan pakai yang primary tapi pakai yang secondary. Biar agak gelap. Kurang gelap, lu ganti-ganti di sini langsung. 35. 15. Nah, segini kan cukup nih, Pak. Bener gak? Tuh. Bayan. Lumayan. Oke. Sekarang baru kita bisa masuk ke tombol 2 ini. Kita bikin dulu tombolnya di index.html. Nah, di dalam search ini kan di bawahnya tuh tombol. Ini search input, di sini kita bikin satu yang namanya search __ action lah. Kalau gua biasanya tombol gua kasih nama action gitu. Di dalamnya ada 2 tombol. Yang satu tombol untuk penelusuran Google.
Dan yang satu untuk apa sih tadi teh? Gue lupa. Saya lagi beruntung. Saya lagi beruntung. Nah, ada nih. Apakah udah kayak begini doang? Enggak dong. Kita harus modifikasi search actionnya. Modif dulu di sini. Scroll ke bagian paling bawah. Kita bikin .search__action. Kita kasih display flags terlebih dahulu. Kita kasih justify content center. Ada di situ. Kita kasih lagi sepertinya gap. Gapnya 16 px. Biar ada jarak kayak begitu. Terus supaya ada jarak antar input dan juga button, berarti itu di bagian sini nih, perhatikan. Ini kan di kelas fitur, di dalamnya ada search. Terus di search itu ada search input dan ada search action. Kita bisa modif di bagian search-nya nih. Fitur search. Nah, yang ini kita kasih gap tik 2 20 px misalnya. Kasih display flags di sini. Kasih flash directionnya column. Jadi kalau rusak kayak gitu nggak usah takut guys. Kasih kolom. Nah, oke, jadi lebih nice nih. Jadi ada jarak antar atas bawahnya. Sekarang kita fokus di bagian tombol. Scroll lagi ke bawah. Kita bikin satu namanya search__action spasi button. Kayak yang tadi. Kita ilangin dulu bordernya. Border tik 2 non. Kelihatan gak sih? Takutnya kehalangan nama OBS gua. Enggak ya. Kamera gua aman, tidak menghalangi. Sip. Border non menjadi seperti ini. Kita kasih padding. Paddingnya mungkin sekitaran 8 px, 16 px. Atas bawah kita kasih 8 pixel, mepet. 16 px untuk lebar kiri kanannya. Jadi kalau di save menjadi seperti itu. Kita lihat lagi punyanya Google. Mirip? Lumayan. Cuman terlalu tinggi nih kayaknya nih. Kita kasih berarti 6 px aja, ininya 12. Seperti ini. Mirip? Kurang gede berarti 7. Ininya 12 biarin. Lumayan mirip. Sekarang lumayan mirip. Kita kasih border radius. Titik 2 sekitar mungkin 8 px. Terlalu menekuk sepertinya. Border radius itu untuk pinggirannya menjadi melengkung kayak gitu ya. Gua taruh di 6 px aja. Kayaknya cukup segini. Ini gue zoom in 125%, masih kelihatan kan? Aman ya? Bandingkan dengan yang ini. Ini punyanya Google juga. Lumayan mirip. Kita kasih kursornya pointer dan juga beberapa modifikasi seperti ini nih. Ketika di hover mouse-nya dia ada outline seperti itu. Kita kasih kursor dulu di sini, kursor pointer. Pastikan ketika mouse kalian geser sini ada perubahan bentuk mouse. Sudah aman, tinggal kita bikin yang hovernya. .search__action button titik 2 hover. Kayak gitu. Ketika di hover, dia akan ada kayak semacam tuh, border nambah gitu ya. Ada abu-abunya dikit nih, kalian lihat. Tah, kelihatan ya? Yuk mari kita coba. Kalau di sini lu masukin langsung border, pakai var, 1 px solid var strip color black secondary atau black primary. Nanti pas lu sini, tuh dia jadi ada memang, tapi desainnya jadi terbang-terbang kayak begitu, ya enggak? Kalau kita geser mouse ke sini, search input box ini jadi kegeser juga. Nah, supaya kita bisa menghindari hal ini terjadi, kita butuh sedikit sentuhan, Pak. Caranya kayak gini, sedikit tricky nih. Di bagian button ini kan ada border yang kita hilangkan, non. Terus di sini kita timpah border 1 px, artinya dia akan menaik 1 px nih, akan bertambah 1 px jumlah pixel ke dalam browser kita. Makanya yang atas itu akan tergeser karena ada penambahan 1 pixel. So, seharusnya di bagian button ini kita jangan bikin non. Kita kasih aja 1 px solid transparent. Sehingga ketika kita geser, dia tetap diam. Oke, aman? Kalian semua sama? Tidak ada pergeseran lagi di area desain-desain yang lainnya. Nah, cuman warnanya itu bukan warna ini tapi ke warna secondary. Coba save. Nah, kayak gini. Walaupun sedikit doang tapi ya sebisa mungkin kita coba miripin dikit gitu ya. Oke, kita bisa move lagi ke yang berikutnya. Ini belum bisa diklik ya, nanti dikliknya pas pakai JavaScript aja guys ya. Terakhir, satu lagi bagian ini. Anggaplah ini namanya fitur language, pemilihan bahasa misalnya gitu ya. Gua akan bikin satu di bawah search action. Jadi di dalam sini kan ada 3 fitur nih. Ini gua rapin dulu deh. Nih perhatikan, ini kan ada fitur ya, kelas fitur yang mana di dalam fiturnya tuh ada search, pengandung search.
search input dan juga search action. Dan satu lagi kita punya yang namanya di sini tadi apa, language mungkin ya, pemilihan bahasa. Gua akan bikin di sini div atau kasih aja language seperti ini. Language. Di dalamnya kita bikin div yang mana di dalamnya tuh ada kayak macem ini, kita tempel masukin sini. Plus ada ahrefnya di sini. Ahref English misalnya gini ya, ini sebagai contoh doang. English. Dan satu lagi Indonesia. Gitu. Nah, kan kayak begini ya. Tapi dia ada di tengah. Caranya gimana ya? Gampang. Language ini kita kasih display flex aja gitu, Pak. Masuk sini. Dot language display flex justify content center. Udah ke tengah. Apakah beres? Dia fontnya agak sedikit kecil nih, Pak. Kelihatan gak sih? Nih, tuh. Ini ya. Fontnya agak sedikit kecil, jadi kita kasih font size taruhlah 14 px. Seperti itu. Google tersedia dalam bahasa bla bla bla, dan dia agak sedikit pudar warnanya nih kalau gua lihat-lihat. Berarti lu bisa mainin warna colornya, terserah lah. Color misalnya var pakai yang primary. Terlalu pudar tapi nggak apa-apa lah, biarin lah kayak begitu aja. Ini agak sedikit gap nih antar A-nya, jadi kita bisa bikin dot language A margin right 4 px atau 8 px. Kejauhan 6 px. Seperti itu. Kita lihat lagi. Aman guys? Nah, untuk JavaScript-nya kita buat sederhana aja. Kita bikin di bagian cari file JavaScript-nya yang udah terkoneksi di sini, yaitu index.js di dalam folder src ya guys ya. Index.js ini hapus aja. Kita bikin sebuah function yang namanya search, dan kita konsol titik log dulu di sini. Searching. Gitu. Kita inspect di bagian browser yang udah kalian coding tadi. Kelihatan nih harusnya. Pergi ke bagian konsol. Kalau nggak ada konsol, cari di bagian panah-panah sini, cari yang namanya konsol. Perhatikan di sini ya. Ini kita punya function namanya search. Berarti untuk yang penelusuran Google ini kita akan arahkan ke sana. On click sama dengan C-nya kecil. Search. Save. Ketika kalian klik penelusuran Google, seharusnya muncul di sini seperti yang ada di JavaScript kita. Searching. Coba klik. Searching. Nah, kita tinggal tracking aja apa yang ada di sini. Misalnya lu mau cari how to learn coding, kayak gitu. Kalau diklik penelusuran Google, kita harus bisa nge-track apa yang diketikin sama user di sini. Ya, caranya kita kasih ID untuk inputan yang kita punya. Nah, input ini kan kosong, kita kasih ID. ID search input seperti ini. Panggil ID ini di JavaScript-nya dengan cara kayak begini, Pak. Cons input sama dengan document.getElement by ID. Ini namanya DOM ya, Pak ya. Kalau di JavaScript kita panggil namanya tadi apa? Search input i-nya gede. Terus di konsol lo kalian masukin koma input.value seperti ini, search. Sekarang kalau misalkan gua ketik sini how to coding. Search, maka searching how to coding akan muncul di layar kalian. Betul, kelihatan nggak? Nih, searching how to coding. Sudah sama, minimal seperti itu dulu guys. Samain dulu. Kalau nggak kelihatan, mana? Ini nih, kalau nggak kelihatan. Begini. Nah sekarang akal-akalannya adalah karena kita kan nggak pakai database, nggak pakai backend ya guys ya. Kita bakal pindahin aja ketika usernya searching apa, kita pindahin ke Google beneran. Agak sedikit bodoh tapi ya nggak apa-apa lah. Yuk kita cobain ya. Gampangnya adalah kita udah punya input value di sini untuk menangkap hasil inputannya. Nah ini kita bisa persingkat lagi, kita bisa langsung ngambil direct value-nya dengan cara ini, hapus aja input ini. Lu buka tutup kurawal kayak gini, lu kasih value di sini. Oke. Ini jadi tinggal panggil value-nya doang kayak gini. Jadi kalau lu save dan lu cari lagi tes di sini misalnya atau apa, search, muncul masih ya sama, tapi codingannya jadi lebih singkat lagi. Konsol kita hapus. Di sini gua akan bikin pemanggilan browser Windows object dari JavaScript bawaannya untuk memindahkan halaman ini ke Google dengan cara location.replace.
Nah, replace halaman ini kemana? Halaman ini kita akan replace ke google.com. Jadi kita bikin dulu sebuah variabel const base URL kayak begini. Sama dengan https google.com begini slash. Kalau Google tuh search kayak gimana sih? Kita coba dulu search ya. Tes, enter. Nih perhatikan di atasnya tuh kayak gini formatnya. Search underscore key kayak gini nih. Oke, jadi kita bisa panggil ini sampai sama dengan search underscore key sampai sama dengan. Nah kayak begini. Lalu sekarang masukkan aja langsung ke sini replace base URL plus value. Save aja. Jadi ketika kalian searching di aplikasi kalian, di web yang udah kita bikin ini, misalkan how to coding. Lu klik ini, akan langsung muncul. Kocak ya guys ya, ya nggak apa-apa lah. Yang penting makan Google-Googlean anjir. Yang penting fungsi seperti itu ya guys ya. Kurang lebih penambahan sedikit JavaScript. Nah cuman kalau misalkan kita nggak search apa-apa, klik ini, ya balik ke Google biasa kan. Gua nggak mau kayak gitu. Kita validasi sedikit pak. Cara validasinya adalah, bentar dulu, localhost 5500 dulu. Nih ya, cara validasinya sangat sederhana, nggak perlu ribet-ribet. Kita bikin di sini if, ya, jika nih base URL, jika value atau jika tidak value, maka, nah kita bikin di sini value-nya kita ubah menjadi sesuatu. Artinya kalau pengen ngerubah nilai value ini kita nggak akan bisa nih sekarang, karena ini variabel const itu sifatnya konstanta, nggak bisa diubah-ubah. Kita ganti ini jadi let. Ketika tidak ada value yang diketik sama user, maka kita akan ubah nilainya menjadi apa? Kayak gitu ya. Gue akan ubah nilai value menjadi Dea Afrizal. Dah gitu aja cukup sintaksnya, nggak pakai pusing-pusing harusnya. Jadi kalau kosong, tadi mah kan kalau kosong ke Google langsung ya. Kalau sekarang kalau kosong, lu klik penelusuran Google, akan muncul nama gue anjay. Nah itu mah nama lu aja masukin gitu. Jadi kalau ada yang pakai website kita, ya ntar otomatis kalau kosong searchingnya akan masuk ke kita juga. Anjay lumayan aman ya pak ya, promosi gitu. Nah sekarang kalau udah kayak begini bagaimana bang? Nah kalau udah kayak gini ya udah pasti kita masukin dulu ke server. Kita akan publish project ini pakai Niaga Hoster. Caranya buka link di deskripsi atau link yang ada di pojok kanan atas video ini. Kalau udah tinggal klik aja, nanti bakal muncul pilihan paket hosting dan di sini gua pilih yang personal. Pilih durasi paket dan gua sarankan minimal ambil yang 1 tahun ya bro, supaya dapat diskon gede dan bisa untuk project jangka panjang juga. Ketik nama domain supaya orang lain bisa akses website kita lewat domain tersebut. Disarankan pilih nama domain yang mudah diingat sama orang. Kalau udah tambahin langsung ke keranjang, lihat ke bagian pojok kanan atas bakalan langsung muncul total harga yang harus dibayarkan. Di sini sudah termasuk diskon 71% dan kalau mau diskon lebih gede lagi, kalian klik lanjutkan, terus masukin kode voucher gua DEA, lalu klik gunakan. Terakhir, pilih metode pembayarannya apa, terserah kalian, dan klik langsung tombol checkout-nya. Caranya sangat mudah. Kalau udah masuk ke Niaga Hoster-nya, ini masuk ke bagian cPanel Hosting, kelola layanan, klik aja, tungguin loadingnya. Terus kita tinggal pergi ke file manager, upload dah ini langsung, masukin sono udah beres. Itu salah satu cara tercepat ataupun bisa pakai yang namanya FTP. Tapi di sini gua nggak pakai FTP ya, gua pakai yang paling sederhana aja kayak beginian. Ini ada file manajernya di bagian Quick Search ke cPanel. Klik aja file manager, akan muncul tab baru di browser kalian. Dan disinilah gua akan bikin satu folder baru. Langsung aja di sini nih, di dalam public_html kalian bisa lihat di sini. Ada public_html. Klik 2 kali. Di dalam sini gua akan create new folder, di pojok kiri atas ada tombolnya new folder, kasih nama terserah kalian. Kalau namanya Google artinya nanti ketika orang membuka website kalian, misalnya nama domain website lu tuh tadi udah beli namanya yanto.com. Jadi nanti kalau masukin folder Google akan menjadi yanto.com/google, baru proyekan yang tadi itu akan terbuka sama percis di domain tersebut. Kita create new foldernya. Dan kalau sudah buka folder tersebut ada di mana tadi? Google. Nah ini ya, klik. Di sini kan kosong. Kita masukin file yang kita punya ini, index.html. Nah, mohon maaf nih, masukinnya harus satu-satu dulu. Kita harus create folder dulu nih di sini. Tapi nggak apa-apa, santai aja, perlahan ya guys ya. Ini buat pemula biar nggak terlalu pusing di awal. Pertama kita klik uploadnya, terus masukin index.html-nya, tarik aja sini, shred. Satu selesai, kita close. Refresh bagian ini, pencet tombol reload.
muncul ya di sini indeks HTML-nya. Ini bagian src kita masukin juga ke sini. Bikin dulu foldernya yang sama persis namanya src. Create new folder lagi. Ada src, dalamnya kosong. Punya kita dalamnya ada js, ada style. Create new lagi. js. Create new lagi. Style. Nah, ini kalau nggak pakai FTP kurang lebih ribetnya kayak gini. Kalau pakai FTP itu tinggal di drag langsung semuanya masuk. Atau bisa juga ini di zip dulu, nanti ke sini bisa langsung kayak gimana gitu. Ya bisa, tapi ini salah satu contoh aja ya guys ya. Sebenarnya enaknya pakai FTP. Masuk ke JS, kita isi file JS-nya, index.js ini kita akan tarik ke dalam sini, klik upload. Nih, tarik sini. Close kalau udah hijau. Refresh. Ada up one level atau back juga bisa. Up one level, pergi ke style, kosong. Ini kita pergi ke style, global CSS kita tarik sini, tapi sebelum itu pencet dulu tombol upload. Tarik global CSS-nya, masukin sini, save. Hijau, close. Reload. Sudah ada semuanya? Kalau udah yakin semuanya ada, kita buka langsung websitenya deafrizal.com/google. Dan kalau kita buka deafrizal.com, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian searching how to coding, maka ketika klik penelusuran Google, waduh tolol. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita menyelesaikan misi membuat cloningan Google. Oke guys, dan untuk validasi ketika user tidak mengetikkan apa-apa, lalu mencet tombol penelusuran Google, maka akan deafrizal yang muncul. Search. Wedel, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol apa aja lah, bebas serah lu ya. Di deskripsi nih Ghoster tuh udah ada juga. So sampai jumpa di tantangan berikutnya, kita akan mengcloning desain-desain apa. Langsung aja komen di kolom komentar, nanti akan kita coba simulasikan. Bye bye.